Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah bangunan dan peralatan kandang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang aspek perkandangan pada sapi perah industri. Selamat menonton. Manajemen perkandangan sapi perah industri, kandang sapi perah memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai tempat tinggal ternak, tetapi juga sebagai penunjang kesehatan, produktivitas, serta kenyamanan sapi. Manajemen kandang yang baik akan mendukung tercapainya produksi susu yang optimal, menjaga kesejahteraan hewan, serta memudahkan peternak dalam proses pemeliharaan. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan menampilkan berbagai aspek manajemen perkandangan sapi perah industri. Desain dan tipe kandang sapi perah industri. Jenis kandang. Dalam industri sapi perah, terdapat 3 tipe kandang utama, yaitu freestall, T-stall, dan open barn. Kandang freestall memberi keleluasaan sapi bergerak dan beristirahat serta mendukung kesejahteraan. Kemudian kandang T-stall membatasi gerakan karena sapi diikat pada tempat individu, namun memudahkan dalam pengawasan. Sedangkan open barn banyak digunakan di daerah tropis karena mengandalkan sirkulasi udara alami untuk menjaga kenyamanan, menurut Smith 2019. Selanjutnya, tata letak kandang. Tata letak kandang sapi perah harus diperhatikan. Alur aktivitas harian ternak. Area yang penting meliputi ruang istirahat dengan alas yang nyaman, tempat pakan dengan akses yang cukup bagi semua sapi, tempat minum yang mudah dijangkau, serta area pemerahan yang higienis dan efisien. Tata letak yang baik akan mengurangi stres sapi, memperlancar proses pemerahan, serta meningkatkan produktivitas susu, menurut Bramley dan Green pada tahun 2020. Yang ketiga ada ventilasi, pencahayaan, drainase, dan sanitasi. Juga berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan kesehatan sapi perah. Ventilasi mencegah heat stress, pencahayaan mendukung ritme biologis dan pengawasan, drainase mencegah genangan, sedangkan sanitasi rutin membantu mencegah penyakit menular. Menurut Johnson et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya adalah struktur kandang sapi perah industri. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru, kandang sapi perah umumnya menggunakan sistem freestall barn dengan teknologi modern. Konstruksinya didominasi baja ringan atau galvalum atau logam atau fiberglass serta dinding terbuka dengan tirai otomatis. Ventilasi memakai kipas industri, sistem terkontrol hingga cooling pad dan sprinkle untuk mencegah heat stress. Lantainya berbahan beton dengan jalur scraper atau sistem otomatis pembuangan kotoran. Untuk pemerahan digunakan milking parlor modern seperti model herringbone, paralel, atau rotary. Dari sisi kesejahteraan sapi, tersedia alas tidur berupa pasir atau mattress stall, ruang gerak yang luas, serta akses pakan dan air minum sepanjang hari. Desain kandang seperti ini menekankan efisiensi kerja, otomatisasi, dan tentunya animal welfare, menurut Smith tahun 2019. Sedangkan struktur kandang sapi perah industri di Indonesia masih menggunakan struktur kandang yang lebih sederhana karena faktor biaya, iklim, dan skala usaha. Untuk skala kecil hingga menengah, umumnya dipakai kandang T-stall, di mana sapi diikat pada satu posisi, sedangkan pada skala industri, banyak yang beralih ke sistem semi-freestall atau open barn. Bahan bangunan biasanya berasal dari kayu, bambu, atau beton sederhana, dengan atap genteng atau asbes, serta dinding terbuka untuk memperlancar sirkulasi udara alami. Ventilasi umumnya mengandalkan angin dan cahaya matahari, tanpa bantuan sistem mekanis. Lantainya terbuat dari semen dengan kemiringan tertentu agar kotoran mudah dibersihkan, meski pembuangannya masih dilakukan secara manual. Fasilitas pemerahan umumnya menggunakan bucket milking system atau pipa sederhana, dan belum banyak yang memakai rotary parlor modern. Dari sisi kesejahteraan, ruang gerak sapi masih terbatas dan bidding jarang digunakan. Namun, kebersihan dasar serta kemudahan perawatan tetap menjadi perhatian utama, menurut Bramley dan Green pada tahun 2020. Fasilitas pendukung peternakan sapi perah yaitu sebagai berikut. Tempat pakan maupun tempat minum seharusnya terbuat dari beton semen. Tempat pakan harus selalu dibersihkan setiap akan melakukan pemberian pakan yang baru. Syukriani et al. 2021. Menurut Albianto dan Sambodo 2016, pembuatan feed alley berfungsi sebagai jalur pemberian pakan. Ukuran feed alley untuk per ekor sapi 1 meter kali 0,5 meter, sedangkan service alley digunakan untuk aktivitas pekerja tanpa mengganggu kenyamanan sapi.
Selanjutnya, menurut Panjaitan 2023, sistem pemerahan menggunakan mesin dengan pipeline system dan pemerahan berlangsung di milking parlor. Pra pemerahan meliputi persiapan peralatan pemerahan, menggiring sapi ke holding area, serta persiapan petugas pemerah. Proses pemerahan meliputi mencuci bagian ambing, pre-dipping, drying, force stripping, pemasangan alat perah, serta post-dipping. Susu yang telah diperah langsung mengalir ke cooling tank. Menurut Zuraida dan Aziza 2018, sanitasi kandang penting untuk menjaga kebersihan dan mencegah penyakit. Sistem kebersihan kandang dapat dilakukan dengan scraper, yaitu alat untuk mendorong dan mengumpulkan kotoran ternak secara manual maupun mekanis. Selain itu ada sistem flush, yaitu pembersihan lantai kandang dengan aliran air, sehingga kotoran dapat terbawa ke saluran pembuangan. Sebagai tambahan, digunakan juga bedding seperti jerami atau serbuk gergaji untuk menyerap kelembapan, menjaga lantai tetap kering, dan meningkatkan kenyamanan sapi. Menurut Kasana et al. 2021, kandang karantina dibuat khusus untuk sapi-sapi yang menderita sakit atau perlu diisolasi. Kandang karantina bisa juga digunakan untuk menangani sapi perah yang sakit, melahirkan, sedang dalam perlakuan, dan sebagainya. Kandang harus dilengkapi dengan 3 bagian utama, yaitu yang pertama atap. Fungsi utama dari dibuatnya atap adalah untuk melindungi bagian dalam kandang dari sengatan sinar matahari langsung dan masuknya air hujan ke dalam kandang. Adriansyah 2024. Konstruksi atap dibuat dari seng dan anyaman bambu karena biaya murah dan bahan dapat tahan lama. Wibowo 2024. Bahan atap bisa menggunakan asbes, seng, genting, daun tebu, daun kelapa, ijuk, dan alang-alang. Leandro 2011. Sudut kemiringan atap adalah 30 derajat agar air hujan dapat mengalir sampai habis keluar dari atap. Adriansyah 2024. Yang kedua, dinding. Menurut Syukriani et al. 2021, batas di sekeliling kandang dapat dilengkapi dengan dinding atau tanpa dinding, tergantung dari kondisi iklim setempat. Bahan dinding bisa berupa tembok beton. Kandang bisa dibuat dinding semi terbuka di mana dinding hanya dibangun setinggi 1,5 meter atau masih di atas punggung sapi. Yang terakhir, lantai. Menurut Albiantono dan Sambodo 2016, kandang untuk sapi perah sebaiknya diberikan petak kandang dengan ruang sepanjang 1,75 meter dan lebar 1,2 meter yang dilengkapi dengan tempat makan dan minum. Kandang freestall memiliki 2 tipe bentuk tempat peristirahatan, yaitu tipe menggunakan karpet karet dan menggunakan pasir halus. Kedua tipenya sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk ambing dan kulit sapi. Apa itu kepadatan? Kepadatan adalah rasio antara jumlah sapi yang ditempatkan terhadap kapasitas tempat istirahat atau luas area yang tersedia. Sering dinyatakan sebagai persen. Misal, 100% sama dengan 1 sapi per kubik, atau luas per sapi, meter persegi per sapi. Bila lebih dari 100%, berarti ada lebih banyak sapi daripada tempat istirahat yang disediakan. Perbedaan tiap tipe kandang sapi perah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Popescu et al. 2013, tipe kandang tie stall memiliki ruang gerak yang sangat terbatas, sehingga kepadatan dihitung berdasarkan panjang dibagi total tak stall. Sistem ini membatasi perilaku alami, tapi jika dikelola dengan baik, beberapa masalah animal welfare bisa diminimalkan. Yang kedua, menurut Charlton et al. 2014, kandang freestall idealnya diberi 1 kubikel per sapi, atau 100% stok. Overstocking misalnya lebih dari 100-120% menyebabkan gangguan persaingan, pengurangan waktu berbaring, dan peningkatan perilaku agresif. Yang terakhir, loose housing, yaitu memberi ruang gerak paling besar sehingga efek kepadatan pada perilaku berkurang dibandingkan dengan kandang tertutup. Menurut Thompson et al. 2020, variasi luas hidup hingga rata-rata 2,5 meter persegi per sapi pada kondisi tertentu. Dimensi dan ruang kandang sapi perah industri. Kandang sapi perah industri dirancang untuk kenyamanan dan produktivitas ternak. Luas ideal per ekor sapi lokal sekitar 2,1 meter dikali 1,45 meter, kurang lebih 3 meter persegi. Sedangkan sapi impor idealnya sekitar 2,1 meter dikali 1,5 meter. Lantai kandang umumnya dibuat lebih tinggi 0,5 hingga 1 meter dari tanah sekitarnya, dengan sekat atau pagar melebihi tinggi bahu sapi saat berdiri. Orientasi kandang juga diperhatikan, misalnya kandang tunggal biasanya menghadap timur dan kandang ganda membujur utara selatan untuk mendukung pertumbuhan bobot badan sapi. Tipe kandang dan ventilasi. Di luar negeri, sistem kandang modern sering menggunakan freestall atau loose housing dengan banyak ruang gerak dan ventilasi, kayak kipas, terowongan udara, dan lain-lain, agar sapi tetap nyaman.
Sementara itu, kandang terbuka sederhana atau open housing umum di banyak peternakan kecil di Indonesia karena biayanya rendah, meskipun perlindungannya terhadap cuaca sama hama kurang optimal. Pedoman internasional atau biasa disebut FAO menyatakan bahwa ventilasi memadai dan penutup dari sinar matahari atau lebat hujan mutlak dibutuhkan pada kandang sapi di daerah panas. Banyak peternak memakai kandang terbuka berlantai tanah yang murah. Meski hewan terlindungi dari panas dan hujan dengan biaya yang rendah, solusi ini seringkali tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan lain. Oleh karena itu, model kandang terintegrasi dengan ventilasi silang atau mekanis, misalnya fan atau cooling pad, lebih disarankan. Contohnya, sistem closed house dengan ventilasi terowongan dapat meningkatkan aliran udara dan mengurangi stres panas sapi. Pedoman peternakan juga menekankan pentingnya kebersihan, drainase, dan sirkulasi udara, baik agar sapi perah industri tumbuh sehat dan produktif.